Selamat malam Sobat Mistis, kembali lagi di Misteri Malam, percaya atau tidak misteri menjelma. Di Misteri Malam kali ini kita akan melangkah lebih jauh untuk menyusuri lorong yang mungkin terasa tabu, namun tak bisa dipungkiri keberadaannya. Bersama saya, Demis Ayu. Untuk mengupas tuntas topik yang seru namun sensitif, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang pastinya punya banyak pengalaman dan juga pengetahuan tentang hal-hal mistis. Beliau adalah Kang Inyong, seorang konten kreator. Selamat malam Kang Inyong. Malam. Selamat malam. Terima kasih Kang Inyong sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Nah, langsung aja kita akan ngobrol secara lebih mendalam, namun tetap santai ya Kang ya, boleh. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin Kang, boleh diceritakan kembali Kang Inyong itu aktif sebagai seorang konten kreator itu sejak kapan Kang? Sejak 2021-2022, sekitar tahun segituan. Oke, berarti konten yang pertama kali dibuat itu apa Kang? Konten penelusuran sih. Penelusuran. Oke. Untuk penelusurannya sendiri tentang apa Kang? Tentang ya kayak penelusuran sosok yang kata orang itu gaib gitu. Oh iya. Ya, jadi untuk gimana ya? Jadi tidak, ya katanya banyak orang gitu, banyak orang kalau di tempat-tempat katanya disebut angker. Nah, jadi saya dengan tim teh cik bahwa benar teh si tempat itu teh bawa angker gitu. Jadi untuk membuktikan aja. Jadi jangan sampai untuk membodohi masyarakat gitu teh. Betul. Nah, jadi untuk konten tersebut bukan karena apa, jadi untuk meluruskan gitu, meluruskan agar tidak ada kata yang dibalik itu teh di tempat itu mah seru gitu gitu. Iya. Gitu. Jadi untuk meluruskan untuk membuktikan gitu ya. Membuktikan bahwa si tempat itu teh benar angker atau enggak gitu. Iya. Dan untuk pertama kali untuk memutuskan menjadi seorang konten kreator, apalagi tentang penelusuran hal-hal mistis gitu Kang, kenapa gitu? Kenapa memilih konten-konten penelusuran gitu Kang? Gimana ya? Resep lo masih ya, gitu. Tentang hal-hal mistis mah dulu emang jadi penasaran gitu teh. Dari awalnya mah penasaran. Jadi pengen tahu teh benar tuh itu sosok gaib ada di tempat itu. Gitu. Berarti untuk pertama kalinya bikin konten juga langsung tentang konten penelusuran gitu ya Kang? Langsung. Iya. Jadi untuk membuktikan bahwa si tempat itu tuh betulan angker atau tidak gitu kepada audiens gitu. Nah, jadi selama membuat konten pernah mungkin bagaimana cara Kang ini bisa memilih gitu antara konten mana yang memang bisa di up ke sosial media atau mungkin konten mana yang seharusnya ada batasan, ini kayaknya jangan deh untuk di up karena terlalu bahaya atau seperti apa Kang? Enggak sih, kalau saya mah dulu dari live langsung. Jadi enggak kayak gimana lah, kayak di itu jadi langsung di live langsung, penelusuran langsung. Iya. Jadi enggak ada batasan. Jadi untuk membuktikan aja itu mah. Jadi tidak ada video potongan, jadi tidak ada. Jadi langsung dari siaran langsung gitu. Oh, jadi langsung dari live gitu? Iya, langsung. Oh, berarti apapun konten misalkan di suatu tempat itu, apapun yang memang sebenarnya ini terlalu sensitif atau terlalu bahaya, ya udah langsung di show up aja gitu. Show up langsung. Jadi real gitu. Iya. Tapi ada nggak sih Kang kayak peraturan yang tidak tertulis gitu yang memang seharusnya menurut Akang itu ini nggak boleh nih gitu? Enggak sih. Nggak ada. Kalau berarti bebas aja gitu Kang. Bebas. Jadi konten yang penting penelusuran membuktikan bahwa ini tempatnya betulan angker atau tidak gitu. Cuman si tempat agak disembunyikan dulu gitu. Oke. Biar tidak tempatnya jadi disamarin dulu aja gitu. Samarin tempat-tempat. Cuman kalau ada yang bisa kan waktu penelusuran juga izin juga sih. Minta izin gitu. Kalau misalnya boleh si nama tersebut diungkapin, ya boleh. Kalau enggak ya enggak gitu. Oke gitu. Tapi kalau misalkan masalah tentang izin gitu ya Kang, pernah nggak mendapatkan suatu kayak ini nggak boleh gitu? Pernah. Oke.
banyak juga. Boleh Kang diceritakan itu kayak gimana? Ya takut membawa nama-nama itu juga sih, nama-nama daerah setempat. Takut cuma balik ke masyarakatnya gimana gitu. Jadi ada yang kurang nggak dikasih izin, ada banyak gitu, tapi malah ada juga yang minta gitu, Oh, minta untuk ditelusuri, ya, oh. dan membuktikan itu. Tapi setelah minta untuk ditelusuri memang terbukti Kang atau bagaimana? Ada tuh Oke, salah satunya apa tuh Kang? emang banyak gangguan. Gangguannya kayak gimana? Ya kayak suara wanita nangis kayak gitu. Oh, jadi beneran terjadi gitu ya Kang? Jadi langsung anak-anak kecil. Nah dari situ teh emang bawa bukti si sosok gaib teh emang ada, teh emang bener ada. Jadi bukan kata orang, ya bukan kata-kata gitu, emang benar-benar ada gitu. Terbukti gitu Terbukti ya Kang? ya. Kalau emang di posisi si tempat lokasi emang tersebut nggak ada, ya emang nggak ada. Bisa diungkapin langsung. Kalau emang ada ya ada gitu. Kalau misalkan tentang hal mistis kayak gitu berarti ada energi Kang ya? Bisa terasa gitu energi yang beneran, wah ini energinya kuat banget gitu. Pernah terasa Kang kayak gitu? Pernah. Di suatu tempat yang memang ternyata ada apanya gitu Kang? Di suatu tempat yang energinya cukup besar, Iya. sampai saya juga ketarik Oh, gitu. Emang benar. Jadi bukan karena gimmick atau apa, emang Iya. benar ketarik langsung energinya. Ya karena saya juga kan punya ilmu juga gitu ya menjalani itu. Jadi pas datang ke tempat itu emang benar ketarik. Ya untung ada tim, kalau Iya. enggak ya udah terbawa gitu ya Kang? terbawa. Oh. Karena Saking berarti energi juga sangat mempengaruhi gitu ya Kang ya. Mungkin kalau misalkan orang tersebut tidak punya pengetahuan atau ilmu yang mendalam tentang hal spiritual gitu, mungkin sudah terbawa ke dimensi yang berbeda mungkin ya ya Kang. mungkin gitu. Oh. Berarti untuk tantangannya sendiri Kang apa? Dari misalkan dari seorang konten kreator mistis itu pasti ada tantangannya tersendiri bagaimana buat konten dan bisa berhadapan langsung dengan dunia-dunia tersebut. Ya sebenarnya mah harus mana ya, harus ada benteng tersendiri sih, benteng diri tersendiri, karena kalau tidak kosong gitu ya, takutnya gitu, takut sesudahnya. Nah itu kebanyakan. Waktu itu kan sempat saya juga penerus koran, banyak yang ikut, banyak yang ikut dari warga, dari yang menyebarkan fans gitu ya, pada ikut. Nah kalau yang nggak punya itu mah, si pulang dari itu teh kena, ada yang kena Kena gimana si tuh Kang? goibnya. Oh, Ada yang muntah, ada yang kesurupan, ada yang muntah sampai kesurupan. ada Yang paling parah itu kesurupan atau kesurupan. kesurupannya kayak gimana Kang? Kayak di film-film kah mungkin ada kata-kata tersendiri yang dikeluarkan waktu Ada sih. Apa tuh Kang? Ya mungkin marah, mungkin karena tempat ya banyak orang gitu. Ya gimana ya, oh ya kayak yang marah gimana gitu, ngamuk-ngamuk, sampai ke mau nyelakain dianya sendiri gitu, lari-lari gitu. Kalau nggak ditahan ya udah itu Terbawa gitu ya? gitu. Kalau muntah pun darah seperti itu? Enggak sih, muntah darah mah. Cuman Muntah ya. muntah nggak keluar itu. Oh. Jadi sakit kan perutnya itu, kasihan gitu. Tapi dulu sempat ada yang muntah darah, Sempat. Dan itu cara pengobatannya gimana Kang? ya ada sih, si gurunya. Oh, jadi Guru emang sendiri. ada Ada. ritualnya tersendiri Ada, gitu? ya. Karena itu muncul banaspati apa gitu. Oh, banas. Kan itu bahaya teh. Bahaya itu. Itu bahayanya gimana Kang? Boleh diceritakan? Kalau si banaspati itu kena, ya udah. Kalau kena sendiri ya udah itu. Kalau nggak langsung dinetralisir, langsung diobatin, ya udah Lewat aja. ya. Berarti bahaya ya Kang? Bahaya. Dari balik pengalaman-pengalaman itu mungkin Kang Inyong pernah berpikiran kayak udah deh gak usah menekuni dunia konten dan juga penerusan lagi, atau mungkin malah semakin tertantang gitu, makin kayak oh ternyata ini nih gitu? Iya,
semakin. semakin Iya, tertenang. semakin. Karena ya tahu ya, jadi penasaran dari dulu teh, jadi pingin gitu, pingin bener-bener lihat dari goib itu ada. Tapi pernah Kang lihat secara langsung gitu? Pernah. Apa tuh Kang contohnya? Perempuan. Perempuan. Waktu minggu kemarin juga ada. Oh, Itu mah di rumah. oh di rumah. Jadi jadi pengalamannya juga bukan Ya, cuma ya, cuma di tempat itu aja. Jadi di rumah tempat pun sekitar juga. itu apa Kang di rumah? Wanita, perempuan. Oh, Hebat gitu. oh terlihat wujudnya gitu Kang. Ya. Cuman dia langsung pergi. Langsung pergi. Menurut Saya langsung menurut Akang sendiri kalau misalkan ada yang menampakkan itu tandanya apa Kang? ya mungkin kalau dianya mah sial mah mungkin. Gitu. Tapi di balik itu sendiri Kang, ada nggak teguran gitu kayak misalkan dari hal-hal mistis, teguran untuk Akangnya sendiri supaya nggak boleh gitu? Gimana ya? Emang sebenarnya mah nggak boleh, tapi keting penasaran Iya, gitu jatuhnya. iya. Jadi resep kamu itu resep kegituan gitu. Jadi terbawa gitu. Selalu Terbawa. ada yang ngajak kayak gini, yang makannya ngajak juga ikut saya ikut. Oh, terus jadi dengan rasa penasaran itu kayak ya udah seperti tertantang gitu ya Kang, bukan malah takut mungkin ya? Bukan Oh, jadi semakin tertantang. tantang. Jadi semakin adanya peringatan atau teguran, jadi semakin ingin terus mencari tahu gitu. Jadi tahu. Berarti lebih banyak pengalaman mistis yang paling parah apa Kang? Paling parah ya sampai sakit. Sakit. Sakitnya kayak gimana tuh Kang? Sakit. Nah itu masih jadi sebelum itu ya sempat mempelajari ilmu juga. Belajar ilmu cuman nggak mencegah tsunami mah teka-tekan gitu. Oke. Nah itu jadi timbal balik ke badan. Timbal balik. Oh, jadi ada timbal baliknya ke diri sendiri kayak gitu Kang. ya. Oke. Berarti pembahasannya sangat udah lumayan masuk mendalam nih ya Kang ya. Oke. Untuk sobat mistis, kita akan lanjutkan pembahasan ini secara lebih dalam masih bersama dengan Kang Inyong. Setelah jeda pariwara berikut, jangan kemana-mana, tetap di Misteri Malam. Percaya atau tidak, misteri menjelma.